Assalamualaikum Dokter Flora, mohon izin bertanya, untuk ibu hamil trimester pertama, obat untuk keputihan yang patologis paling aman oral atau perviginam. Begitu juga bagi ibu hamil trimester terakhir. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dokter ya. Ya kita kembalikan lagi dok. Penyebabnya apa dulu? Jadi kita harus tahu kalau keputihan itu kan normalnya di trimester 2 sama ketiga. Kalau muncul di trimester pertama, kita takutnya itu bukan sesuatu yang fisiologis, tetapi sesuatu yang patologis. Jadi balik lagi Mas, adakah berubah warna, bau, banyak, dan lain sebagainya. Yang paling banyak timbul kalau waktu orang hamil trimester pertama itu secara epidemiologis itu sebetulnya kandidosis vulvovaginalis jamur. Kok iso? Ya gimana ya Mas, hamil, males-malesan, nggak gerak, badannya tambah gede, kemudian mau bersih-bersih. Gimana gitu rasanya, kan udah berubah-berubah gitu. Terus mood-nya juga ngaruh gitu loh. Jadi kalau jadi maksudnya gini loh, obatnya apa itu dok, tergantung penyebabnya apa. Contoh misalnya jamur. Ya udah kita bersihkan pakai kasa steril sama cairan infus, dikompres pagi sore 15 menit. Jadi dibersihin gitu ya, dibersihin, dikompres, dimedikasi. Kemudian ya kan kita nggak mungkin dampingi pasiennya sampai ke rumah tiap hari gitu juga enggak kan. Jadi pasiennya diajari, ya iyalah. Kasih kalau suaminya suruh gitu. Iya. Orang siaga. Terus habis gitu kita bisa dok pakai obat oles. Gak boleh sebut merek kan, jadi golongan azol yang bentuknya krim. Lanjut, sesudah dikompres, golongan azol yang bentuknya krim. Nanti nggak boleh sebut merek. Gimana mas? Yopo? Iya ya, mas. Ini tadi kan, kenapa sih para suami ini harus tahu kalau istrinya sedang keputihan? Alasannya apa dok? Oh gitu ya. Oh iya, saya doakan. Jadi gini Mas, kenapa sih kok tadi saya ngomong nyerempet-nyerempet suami? Iya, tadi sebetulnya waktu yang kita mau ngobrol ini kan, waduh nanti hostnya cowok loh dok, moderatornya cowok loh, enggak apa-apa, ini kan topik yang umum dan universal, dan moderatornya justru harus tahu loh, bilang kayak gitu. Ini ternyata ya alhamdulillah nyambung ya Mas ya. Nah jadi gini, soalnya keputihan itu kalau untuk seorang suami itu ngefek banget Mas. Yang pertama, kita tahu istilahnya notifikasi pasangan. Jadi kalau seorang istri dia kena keputihan, harus kita cek suaminya. Kita cek suaminya, jangan-jangan dia kena penyakit serupa. Gitu loh. Misalnya nih, tadi saya balik lagi ya, istrinya jamuran non sewu karena tidak kurang menjaga personal hygiene, kurang menjaga kelembapan, habis non sewu, habis buang air kecil, habis cebok langsung pakai celana dalam, kemudian pakai baju yang ketat-ketat biar ketok lebih langsing dan lain sebagainya. Terus dia non sewu berhubungan dengan suaminya lah, itu kan jamurnya bisa ketularan kan gitu. Jadi namanya notifikasi pasangan. Jadi begitu seseorang keputihan, pertanyaan kita suaminya gimana gitu. Kalau dia datang bawa sini Bu, kita cek gitu. Nah itu contohnya gitu. Kemudian misalnya begitu juga penyebab yang lain gitu loh. Lah kemudian apa tuh namanya? Yang kedua, karena kalau orang lagi kondisi keputihan itu kan sebaiknya memang abstinensia, jadi nggak berhubungan badan sampai keputihannya sembuh betul, karena takutnya kan tambah iritasi dan lain sebagainya. Tapi emang kalau betul-betul harus, ya sudah, kepaksanya pakai pengaman lah, pakai kondom nggak apa-apa. Kemudian tadi balik lagi sebentar ke notifikasi pasangan ya sebelum abstinensia. Kalau terpaksanya suaminya susah, nggak bisa diajak ke dokter. Misalnya, suami saya di Dubai dok, suami saya di Jerman, jejer Sleman, nggak bisa dok. Ya suruh ke dokter terdekatnya. Kalau enggak, kepaksanya. Ini sedikit pengalaman waktu saya dulu sempat course di Thailand ya. Itu biasanya pakai presumptive treatment. Jadi suaminya diobati, dianggap sakit serupa istrinya, diobati seperti istrinya. Itu alternatif terakhir. Jadi kalau ditanya, loh apa sih kok repot suami-suami segala kudu ngerti. Ya itu, kaitannya notifikasi pasangan, kita harus tahu dia kena apa enggak.
Kalau memang nggak bisa dilacak, suruh ke dokter terdekat, kemudian presumptive treatment. Jadi ya udahlah kita obati berdasar gejala istrinya dengan resep yang seperti punya istrinya. Yang ketiga ya abstinensi ya, kadang-kadang kan ya kan nanti orangnya jadi bertakon-takon, Mas aku nggak bisa dulu, kenapa? Gimana? Maksudnya kan harus ngomong karena aku lagi keputihan, takutnya nanti nular-nulari. Wah, ya apa ya, Dek? Ya udah kalau gitu pakai pengaman. Gitu. Jadi kenapa Baik. Sobat tahu? Karena untuk komunikasi. Nah, cari Ini solusi yang solusi. menarik sekali ya, Dok, pembahasan ini sepertinya nggak cukup kalau cuma 1 jam, 2 jam. Waduh. Mesti ada seri berikutnya ini, karena pertanyaannya banyak banget ini, Dok. Ini langsung saya bacakan lagi, ini dari Bunda Estri Wulandari. Izin dokter jika mengeringkan tisu dengan menggunakan mengeringkan vagina dengan menggunakan tisu, saya pernah diberitahu hal tersebut menyebabkan keputihan, Dok. Apakah hal itu benar, Mas Terbun? Bisa iya, bisa enggak. Kalau tisunya masuk ketinggalan di sana ya bisa. Kan tadi saya bilang toh kalau pada anak kecil itu kan tisunya kemasukan ke lubang vagina gitu. Ya, Tapi kan insya Allah kalau sudah dewasa ya sudah paham. Jadi ngeringkennya tuh nggak sampai digosrok-gosrok. Apalagi dari depan ke belakang itu serem banget, Mas. Soalnya kita kan tahu vagina itu kan depannya lubang kencing, belakangnya anus. Anus itu kan tempatnya bakteri, kontaminan, E. coli dan lain sebagainya. Kalau kita gosrok-gosrok pakai tisu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang, itu ya malah masuk no kuman-kuman nggak karu-karuan ke dalam situ, ya malah jadi keputihan, itu dari calon-calon keputihan. Yang kedua, jadi ngeringkennya tuh pakai tisu yang khusus untuk situ gitu loh. Jadi ditepuk-tepuk. Atau kalau misalnya nggak nyaman pakai tisu, itu tadi yang saya bilang di awal, bisa pakai waslap atau handuk kecil yang kering. Cuman kan hari gini rodok kurang praktis ya. Jadi solusinya mungkin tetap pakai tisu, tapi ditepuk-tepuk halus. Jangan digosrok dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, karena itu justru malah memasukkan kuman dan nanti tambah jadi keputihan. Gitu. Ya, begitu pula dengan cebok ya, dokter ya, dari belakang ke depan itu juga memicu bakteri juga ya, Dok ya. Iya, itu kan tambah masuk no bakteri yang dari sana kan E. coli. Jadi dari depan ke belakang dengan air mengalir dan janganlah pakai sabun-sabun yang wangi-wangi atau malah vaginal dose. Mas, mumpung ingat tadi ada pertanyaan untuk trimester 2 sama 3. Jadi intinya gini, Dokter Yulia. Ya pokoknya kita tahu dulu penyebabnya apa. Nanti kalau udah tahu penyebabnya, kita mengatasi sesuai dengan penyebabnya. Mau oral, mau topikal, yang penting tidak ada kontraindikasi untuk kehamilan. Kan kita lihat dulu kan obatnya itu safety-nya derajat A, B, C, D, E-nya dan lain sebagainya. Ya kalau bisa topikal ya sementara topikal. Tapi kalau terpaksanya oral, misalnya guatel banget gak karu-karuan ya satu kali satu per hari obat anti gatalnya jika perlu seperti itu. Jadi kita situasi kondisi. Tapi kalau memang ternyata dilihat emang itu kan udah karena mau lahiran gitu loh, karena kepala bayinya itu kan merangsang jalan lahir ya sudah nggak usah dikasih apa-apa. Jadi intinya itu pengobatan tuh balik lagi ke terapinya. Nyambung dikit, yang pertanyaan selanjutnya, jadi bersihinnya betul Mas pakai air mengalir dari depan ke belakang. Terus itu tadi jangan pakai vaginal dose, jangan pakai sabun yang wangi-wangi. Yes. Berarti yang bau-bau tidak boleh ya, Dok, termasuk tisu juga ya, Dok ya. Iya, jadi tisunya tuh yang jangan yang wangi-wangi Mas. Soalnya kalau wangi-wangi nanti malah iritasi, alergi. Tisu yang netral aja, facial tissue itu loh. Terus ditepuk-tepuk aja. Baik. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau bayi habis mengeluarkan air seni hanya dibedakin, apakah dikasih tisu basah itu berbahaya? Dan bagaimana sebaiknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi intinya itu kan balik lagi ya, segala sesuatu tuh sudah yang diberikan oleh Allah itu kita sudah tercipta sedemikian rupa sempurna sehingga tidak perlu ngasih yang aneh-aneh lagi karena apa yang sudah ada di diri kita itu emang sudah yang bagus gitu loh. Jadi kalau tadi ditanya dibedakin dan dikasih tisu basah, gini loh, di vagina itu sendiri kan tadi sudah saya jelaskan ada namanya Lactobacillus acidophilus. Jadi bakteri baik yang dia mencegah bakteri jahat.
dengan cara menjaga keasaman daerah tersebut sedemikian rupa sehingga pH-nya 3,5 jangan diganggu-ganggu. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya bayi, ya dibersihinnya yaitu pakai air, airnya mengalir dari atas ke bawah. Kemudian kalau misalnya kepengen kering, ya cukup dikeringkan dengan waslap atau anduk kecil yang halus ditepuk-tepuk. Kenapa demikian? Kalau pakai bedak, mohon maaf. Yang pertama takutnya tuh bedaknya tuh mengiritasi, bikin iritasi, bikin alergi. Kemudian yang kedua nanti itu menjadi media yang baik bagi kuman untuk berkembang biak si bedak itu. Jadi cukup pakai air mengalir, ditepuk-tepuk pakai anduk halus kering. Kemudian ya kalau pakai pampers sih nggak apa-apa, tapi minta tolong dicek, jangan gara-gara pakai pampers terus pagi dikasih baru dicek malamnya, aduh jangan. Kemudian tadi apa namanya pakai tisu basah. Intinya tuh gini loh, jangan masukin barang yang nggak penting kalau memang nggak ada urgensinya. Jadi tisu basah itu hampir sama dengan masukin tisu, masukin krayon, masukin pensil, masukin krim anti ruam yang memang nggak perlu, orang lagi nggak kena ruam kok gitu loh. Jadi tisu kalau saya prefernya kalau tisu basah itu kan takutnya loh Mas, tisu basah itu kan ada wangi-wanginya, ada pengawetnya, terus nanti takutnya tisu basahnya ada alkoholnya, yuk malah iritasi. Jadi Mbak, saran saya ya sudahlah cukup air mengalir terus ditepuk pakai waslap, coba dihindari bedak sama tisu basahnya, terus jangan lupa tangannya harus bersih. Ya, lanjut ke kemudian panty liner seperti apa sih yang tepat, aman untuk digunakan, Dok? Tekan panty liners. Jadi gini loh Mas, panty liners itu kan ya saya paham sih. Kalau saya ditanya, saya lebih suka nggak pakai gitu loh. Kenapa demikian? Soalnya kalau pakai celana dalam katun, misalnya basah kan diganti ya sudah. Tapi kadang-kadang kan ada kondisi-kondisi di mana kita itu lagi di luar, lagi di kantor, kan mungkin bawa celana dalam banyak nggak bisa. Apalagi baru mens, itu kan posisinya sulit. Soalnya kan darahnya nggak banyak-banyak banget, tapi tetap ada yang keluar gitu loh. Jadi kan memang kepaksanya ya kalau kondisi kayak gitu bolehlah. Misalnya habis mens, darah kecoklatannya masih keluar dikit-dikit, ya nggak apa-apa. Tapi diingat, gitu kan gimana ya? Takutnya itu kan nanti mengiritasi dan lain sebagainya. Jadi tolonglah diganti setidaknya tiap 4 jam. Seperti itu. Yang kedua, tentunya pilih panty liners balik lagi. Jangan yang terlalu wangi. Kenapa demikian? Karena kalau takutnya wangi-wangi, rasa mint, dan lain sebagainya, itu nanti malah bikin iritasi dan bikin alergi. Namanya dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergika. Nanti itu menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Seperti itu. Jadi ya, terus sama yang ukurannya pas. Ukurannya pas, ya. Iya dong. Ya, ini apakah wanita yang habis melahirkan sesar dan sudah disteril itu masih bisa keputihan dan berbahayakah? Wanita melahirkan terus disteril sesar. ya bisa aja. Bisa banget. Ya gini loh Mas, hampir gini, 80% wanita di dunia itu mengalami episode keputihan. Begitu. Dan kalau kita perdalam lagi, berdasarkan berbagai penelitian, bahwa ternyata sebetulnya 3 dari 4 wanita itu mengalami keputihan yang disebabkan oleh karena jamur. Dan kalau dilanjutkan lagi, ternyata 5% dari orang yang pernah mengalami kandidosis atau infeksi jamur pada vagina, itu akan mengalami kekambuhan setidaknya 4 kali dalam setahun. Begitu. Ya. Jadi kalau ditanya ya bisa-bisa aja. Yes, ini waktunya tinggal beberapa menit, kira-kira lebih 10 menit lagi. Ini bagaimana menanganinya dok, keputihan ini dok? Oke, baik. Jadi keputihan itu memang ya kita ngomong mencegah terus sama tata laksana gitu ya Mas ya. Karena katanya kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu kan. Betul. Jadi yang pertama tentunya kita harus merawat
kewanitaan kita. Mohon maaf ini kalau saya ngulang-ulang ya. Jadi dibasuh dengan air mengalir dari depan ke belakang, jangan pakai sabun kewanita. Jangan pakai sabun yang wangi-wangi karena itu akan mengubah pH menjadi basa sehingga membunuh bakteri jahat Lactobacillus acidophilus yang membunuh bakteri baik Lactobacillus acidophilus yang sifatnya memproteksi vagina. Terus jangan pakai vaginal dose karena itu kan ada antiseptik pewangi disemprotkan. Takutnya satu Lactobacillus acidophilus-nya mati, kedua itu kan justru malah mendorong bakteri dari vagina lebih ke atas lagi. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah jaga organ kewanitaan itu dengan cara kalau habis buang air kecil dikeringkan. Jangan pakai celana dalam, dikeringkan. Kemudian jangan pakai baju ketat-ketat, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Terus kayak misalnya untuk anak-anak, ya hindari mandi pakai bubble bath, bubble spa, dan lain sebagainya. Kemudian ya kita juga harus berhati-hati, Mas. Jangan masuk-masukin barang yang emang nggak perlu. Jadi kadang-kadang kan kita mohon maaf sebelumnya kita kalau berhubungan seksual karena satu dan lain hal mungkin pakai lubrikan. Ya, kalau memang perlu ya sekali-sekali enggak apa-apa, tapi jangan hati-hati, jangan ketergantungan suka pakai lubrikan atau pelumas karena takutnya itu nanti juga bikin masalah juga seperti itu. Kemudian itu mencegahnya ya, itu mencegahnya. Terus itu secara umum, secara umum ya. Lah kalau pada anak-anak kita harus tahu bahwa anak-anak itu kan labia mayora minora, jadi organ kewanitaan yang melindungi lubang vagina itu belum terbentuk sempurna, belum terproteksi, itu yang pertama. Kemudian lubang vagina itu terletak antara anus dan lubang kencing. Kemudian pH-nya pada anak-anak itu kan juga masih alkali netral, belum asam. Jadi ibu-ibu minta tolong, mohon maaf kalau saya ulang-ulang, jangan pakai bedak, jangan pakai jangan pakai tisu basah yang wangi. Kemudian bersihkannya cukup jangan pakai diaper krim kalau memang nggak perlu, bersihkan pakai air mengalir. Terus dibersihkannya itu nggak cuma luarnya aja, tapi sampai dalam dilihat, kemudian dikeringkan. Terus yang tangannya yang ngerawat juga harus bersih. Jadi intinya sebenarnya lebih ke arah personal hygiene itu untuk mencegahnya. Kemudian yaitu ya kalau memang kita profesinya pesenam, perenang, emang harus pakai baju yang ketat-ketat, pesepeda dan lain sebagainya. Hati-hati jangan pakai baju yang ketat dalam waktu yang lama gitu. Terus kalau lagi keputihan ya jangan pakai celana jeans dalam waktu lama juga gitu. Kemudian penata laksanaannya. Yang pertama tentunya adalah bahwa kita harus kalau misalnya ada tanda-tanda patologis, Mas, jadi berubah warna, berubah bau, berubah banyak, berubah konsistensi, ada rasa gatal, panas, dan lain sebagainya, itu emang harus ke dokter spesialis kulit kelamin, spesialis obstetrik ginekologi, supaya tahu penyebab pasti, diperiksa secara komprehensif, secara menyeluruh, dan tuntas terapinya. Yang kedua, notifikasi pasangan. Jadi kalau memang kita sudah menikah, ada suami, ada istri, istrinya keputihan, suaminya dicek. Sakit takut ini untuk memutus rantai transmisi penularan dan menghindari fenomena pingpong. Nah, kalau misalnya tidak bisa, ya udah suruh cari dokter terdekat atau diobati presumptive treatment. Jadi diobati sesuai sakit istrinya dengan obat yang sama. Itu terakhirnya lah ya, plan terakhir. Plan 26-nya. Kemudian yang ketiga abstinensi ya Mas, ini penting sekali. Jadi makanya komunikasi itu kan perlu. Ya sebaiknya kalau keputihan itu ya jangan berhubungan badan. Karena berdasarkan beberapa penelitian, pakai kondom pun, pakai pengaman itu kalau seorang wanita menderita bakterial vaginosis itu juga tetap tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau bisa abstinensia terpaksanya pakai kondom. Terus tidak terjadi pada semua keputihan sih, tapi harus hati-hati bahwa keputihan itu satu bisa juga menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Karena kan kalau tidak ditangani dengan baik, infeksi yang dari vagina naik sampai ke ovarium, kemudian terjadi perlengketan, jadi kan akan menghalangi terjadinya pembuahan. Karena lengket-lengket itu jadi organ kewanitaannya itu dari bawah sampai ke atas itu terinfeksi. Makanya jangan anggap remeh keputihan yang sifatnya patologis. Kemudian
selain itu juga harus hati-hati bahwa misalnya kayak trichomoniasis itu kan kalau tidak ditangani dengan baik, keputihan-keputihan patologis pada wanita hamil. Jadi wanita hamil betul memang seringkali keputihan, iya, faktor hormonal, iya. Tetapi kalau sudah patologis kita harus hati-hati karena itu nanti bisa sampai mempengaruhi naik ke atas, kena ke selaput ketuban, akhirnya terjadi ketuban pecah dini, kemudian terjadi bayinya itu belum waktunya lahir udah kontraksi duluan, terjadi bayi lahir prematur dan berat badan bayi lahir rendah. Yes. Jadi emang Dok, jadi jangan anggap enteng ya. ya, Tapi jangan terlalu oke. takut. Jangan anggap enteng dan jangan terlalu takut. Dan pastinya tidak stres ya dok, karena stresnya juga memicu lebih parah lagi ya dok ya. Ya. Overthinking Dok, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan itu sebetulnya berlaku universal. yes. Ini ada pertanyaan yang bagus nih dok. Dok mau tanya, pernah dengar katanya menangani keputihan bisa dengan pakai rebusan daun sirih. Ini mitos atau fakta? Baik. Rebusan daun sirih itu dari saya kecil itu sudah sering dengar ya. Sering dengar ya. Gini loh Mas, sakjane rebusan daun sirih itu takutnya gini loh Mas, itu kan sesuatu terapi tradisional yang turun-temurun dari saya kecil sudah diberitahu. Masalahnya gini loh Mas Ino, satu orang sama orang lain itu kan beda-beda. Kita itu kan manusia tailor, jadi bukan buatan pabrik yang rebusan daun sirih oke untuk si A, maka oke untuk saya, kan tidak demikian. Kalau banyak loh ya, rebusan daun sirih buat nenek moyang kita cocok oke, tapi buat kita sendiri malah bikin iritasi. Jadi mohon maaf nanti Miss V-nya kulit di sekitar Miss V-nya jadi perih panas ngelupas, kemudian gatal-gatal, bengkak-bengkak dan lain sebagainya. Kalau saya sih, kalau saya pribadi bukannya saya menentang, tapi nggak berani kalau saya. Karena takutnya ya itu tadi, karena itu kan pengobatan empiris, Mas. Baik untuk satu orang, itu belum tentu baik untuk orang lain. Kadang-kadang ada ya beberapa senior saya itu bilang ya ada jalan tengahnya ya, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau sekali-sekali tujuannya terus buat apa gitu loh. Jadi kalau saya ya itu tadi, karena satu orang dengan orang lain tuh respon treatmentnya berbeda-beda. Ya kalau yang dulu-dulu pakai daun sirih cocok, takutnya ke kita nggak cocok. Terus maksudnya gini loh Mas, buat kita, buat pasien, buat orang terdekat, masa kok ya coba-coba. Soalnya nanti kalau sudah terlanjur kenapa-kenapa gitu loh, iritasi, alergi dengan segala konsekuensinya kan, aduh susah juga, hari gini ke dokter, susah. Yes. Oke dok. Dok, ini materi yang sangat bagus, tapi waktunya sudah mepet banget. Ini closing statement dok, sebelum diakhiri perjumpaan ini. Bahwa keputihan itu adalah sebetulnya sesuatu yang sifatnya normal atau fisiologis, mekanisme perlindungan dari serviks, uterus, kemudian yang dia memproduksi lendir lewat vagina, supaya kita itu ya sel-sel mati dan bakteri itu tidak membuat kita terserang mikroorganisme. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang sifatnya alamiah. Apabila satu tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan konsistensi, jadi encer, tidak banyak, dan tidak ada rasa gatal, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah waspada apabila ternyata ada berubah-berubahnya itu, yang penyebabnya macam-macam. Itu kita sudah, kira-kiranya, itu sesuatu yang sifatnya patologis. Segeralah datang ke spesialis kulit kelamin atau SPOG terdekat untuk mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa merawat organ kewanitaan itu harus dibiasakan sejak usia bayi sekalipun sampai dengan seterusnya, sampai dengan menopause sekalipun. Seperti itu. Mengapa demikian? Karena kan itu adalah investasi dari diri kita yang akan kita bawa terus sampai kita menutup mata, dan diri kita itu sangat berharga. Love yourself, love your health, love your body. Yang terakhir aja, pasangan. Pasangan itu penting. Kenapa demikian? Karena keputihan kalau kita sudah punya pasangan itu it takes two to tango. Jadi maksudnya kalau kita sakit, kita nggak jujur, kita nggak komunikasi, itu nanti bisa fenomena pingpong atau malah nular ke pasangannya. Jadi ya memang harus jujur,
supaya pasangannya ngerti kalau sementara nggak berhubungan dulu, kemudian mau diperiksa, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pengobatan keputihan pada seorang yang patologis pada seorang wanita itu tadi yaitu it takes two to tango. Jadi kalau misalnya kitanya aja yang berusaha, tapi pasangannya nggak pamerten, wah itu berat banget. Gitu loh. Begitu Mas. Barangkali ada Baik, yang mau terima ditambahkan? kasih. Barangkali ada yang mau ditambahkan? Cukup luas dan cukup lengkap ini, Dok. Iya, jadi nanti kalau Tetapi waktunya nggak cukup ini, Dok. iya, Perlu jadi ada sesi intinya kedua ini. iya, jadi intinya tuh pokoknya kalau kita nggak penting-penting banget, jangan masukin yang aneh-aneh, nggak usah vaginal dose, nggak usah pakai lubricants, kemudian nggak usah coba-coba pakai alat-alat yang apalah gura vagina dan lain sebagainya gitu. Karena sebetulnya Allah itu sudah menciptakan manusia itu dalam kondisi sebaik-baiknya. Kita sudah ada proteksinya kok dari luar sampai dalam di daerah kewanitaan itu. Bahkan rambut-rambut pubis, maaf ya ini dikit aja, rambut vagina itu kan kadang-kadang orang dicukur gundul, di waxing, di apain lah, di laser sampai botak gitu. Padahal sebetulnya itu kan juga proteksi, jadi bakteri-bakteri itu kan ke situ dulu. Kemudian juga menjaga supaya kelembapan itu kan diatur juga di situ. Cuma kan ya memang kalau terlalu lebat, mohon maaf, itu kan mengganggu. Jadi kalau sekedar dirapikan, digunting nggak apa-apa, tapi nggak perlu sampai dibotakin dan lain sebagainya, karena itu kan diciptakan pasti ada maksud. Begitu. Yes, terima kasih penjelasannya sangat lengkap sekali dari Dr. Flora Ramona. Sami-sami. Dan ini sambil kita mencari siapakah pendengar baik, nanti kita kembalikan kepada host Ibu Husna Marzuko. Terima kasih sekali. Makasih dokter, luar biasa. Ilmu yang sangat penting sebenarnya buat Sama-sama. kita semuanya. Tapi dok, kadang-kadang kan kita malu ya kalau menanyakan hal seperti itu. Alhamdulillah pada malam hari ini tidak harus malu bertanya. Dokter sudah menjelaskan dengan gamblang sekali. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kita akan bisa ketemu lagi karena sepertinya malam hari ini masih banyak yang penasaran ingin bertanya sebenarnya. Jadi besok akan kita adakan lagi. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung.